Saya Endang Kristalara dengan NIM H022537 akan menjelaskan nomor 1. Kita masuk ke dalam soal. Tentukan domain asimtot serta lukiskan grafik fungsi rasional berikut. Yang pertama adalah fx sama dengan 2x kurang 8 per x kuadrat kurang 7x tambah 12. Pertama kita menentukan domain. Domain dari fx sama dengan 2x kurang 8 per x kuadrat kurang 7x tambah 12. Pertama kita menentukan penyebutnya, yaitu x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Kita substitusikan, kita faktorkan menjadi x kurang 3 dan x kurang 4 sama dengan 0. Jadi nilai x sama dengan 3 dan x sama dengan 4 membuat fungsi tidak terdefinisi, sehingga domain fungsi adalah semua bilangan real kecuali x sama dengan 3 dan x sama dengan 4, atau x elemen bilangan real sama dengan x tidak sama dengan 3 dan x tidak sama dengan 4. Yang kedua, kita menentukan asimtot vertikal. Asimtot vertikal terjadi di titik x yang membuat penyebut 0, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Ketika x sama dengan 3 dan 4, nilai fungsi akan menuju ke tak hingga atau minus tak hingga. Selanjutnya kita mencari asimtot horizontal. Asimtot horizontal dicari dengan melihat limit fungsi suatu x. Asimtot horizontal dicari dengan melihat limit fungsi saat x mendekati tak hingga atau x mendekati min tak hingga. Kita fokus pada suku pangkal tertinggi pada pembilang dan penyebut, di mana pangkal tertinggi pembilangnya adalah 2x dan pangkat tertinggi penyebutnya adalah x kuadrat. Dan maka limitnya adalah limit x mendekati tak hingga 2x kurang 8 per 2x kurang per x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x per x kuadrat dan limit x mendekati tak hingga 2 per x sama dengan 0. Jadi asimtot horizontalnya yaitu y sama dengan 0. Yang kedua adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 3 per x tambah 1. Pertama kita menentukan domainnya. Kita menentukan penyebut sama dengan 0 jika x sama dengan min 1. Jadi domainnya adalah x elemen bilangan real x tidak sama dengan min 1. Yang kita menentukan asimtot vertikal terjadi ketika penyebut mendekati 0 dan fungsi menuju tak hingga. Karena penyebut 0 di x sama dengan min 1, maka asimtot vertikal ada di x sama dengan min 1. Selanjutnya adalah asimtot horizontal. Dipengaruhi oleh derajat pembilang dan penyebut, di mana derajat pembilangnya adalah x kuadrat sama dengan 2 dan derajat penyebut x sama dengan 1. Karena derajat pembilang lebih besar daripada penyebut, maka tidak memiliki asimtot horizontal, tetapi memiliki asimtot miring. Asimtot miring terjadi ketika derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebut. Fungsi dari derajat penyebut. Untuk mendapatkannya, lakukan pembagian polinomial, yaitu x kuadrat ditambah 3x tambah 3 per x tambah 1 sama dengan
X tambah 2 tambah 1 per X tambah 1. Asimtot miring adalah bagian Y sama dengan X tambah 2. Ini adalah bagian sebelum sisa pecahan. Jadi asimtot miringnya yaitu Y sama dengan X tambah 2. Dapat kita lihat grafiknya di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal berikutnya yang ketiga, yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 10 per x kuadrat kurang 4x tambah 5. Pertama kita menentukan domain. Domain adalah semua nilai x yang membuat fungsi terdefinisi, yaitu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Pertama kita menentukan penyebut, yaitu x kuadrat kurang 4x tambah 3 sama dengan x1 dan x kurang 1 dan x kurang 3. Jadi x tidak boleh sama dengan 1 dan 3, maka domainnya adalah x elemen bilangan real, x tidak boleh tidak sama dengan 1 dan x tidak sama dengan 3. Kita menentukan asimtot vertikal. Asimtot vertikal terjadi saat penyebut bernilai 0. Maka x sama dengan 1 dan x sama dengan 3, di mana x kurang 1 sama dengan 0 dan x kurang 3 sama dengan 0. Asimtot selanjutnya adalah asimtot horizontal. Karena derajat pembilang dan penyebut sama, yaitu 2, maka asimtot horizontal didapat dari perbandingan koefisien tertinggi, yaitu Y sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Jadi asimtot horizontalnya adalah Y sama dengan 1. Baik, perkenalkan saya atas nama Hasna dengan NIM A02-25309. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana kita diminta untuk melukis grafik fungsi mutlak dari fx nilai mutlak 2x kurang 1 pada interval x lebih kecil dari minus 10 atau x lebih kecil atau sama dengan 10. Pertama, fx sama dengan 2, nilai mutlak 2x kurang 1 ini 2x kurang 1, jika 2x kurang 1 lebih besar dari atau sama dengan 0, x-nya sama dengan x sama dengan lebih besar atau sama dengan 1/2. Minus 2x kurang 1, jika 2x kurang 1 lebih kecil dari 0, x-nya lebih kecil dari 1/2. Sehingga fx sama dengan 2x kurang 1, x lebih besar dari 1/2. Minus 2x kurang 1, x lebih kecil dari 1/2, di mana 1/2 ini adalah 0,5. Jadi untuk menggambar grafiknya kita harus menentukan terlebih dahulu nilai dari fx ini. Jadi untuk menentukan tersebut kita bisa menggunakan persamaan ini. Jika x sama dengan minus 10, berarti rumus yang kita gunakan adalah yang ini, 2x kurang 1 ditambah 1. Kemudian kita substitusi nilai minus 10 ini ke dalam x. 2 kali minus 10 ditambah 1 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21. Jadi titiknya adalah minus 10,21. Contoh lain, jika x sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus yang ini, 2x tambah 1, atau kita substitusi nilai 0 ke dalam x, 2 kali 0 kurang 1, nilai mutlak minus 1 sama dengan 1. Jadi titiknya adalah 0,1. Nilai fx-nya kita mendapatkan titik-titik bantu ini. Jadi titik-titik bantu ini didapatkan dari menggunakan rumus-rumus yang tadi. Setelah didapatkan, kita masukkan ke dalam grafiknya. Kita menentukan titik-titik terlebih dahulu, kemudian menarik garis lurus mengikuti titik-titik tersebut. Di sini grafiknya berbentuk F karena ini adalah nilai mutlak. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitri dengan NIM A025308. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal. Jika fx sama dengan bilangan bulat terbesar x, nah kita tahu
kita ketahui bahwa bilangan bulat terbesar dari X tidak boleh melebihi dari X. Misal, jika bilangannya positif, kita bulatkan ke bawah. Jika bilangannya negatif, maka kita ambil yang lebih kecil dari X. Kita masuk ke soal bagian A. Jika F 4,6 dikurang F min 2,5, yaitu kita cari F 4,6-nya dulu. F 4,6 berada di antara 4 dan 5, maka bilangan bulat terbesarnya yaitu 4. Jadi hasilnya F 4,6 adalah 4. Kedua, F min 2,5, yaitu berada di antara min 3 dan min 2. Min 3 dan min 2, bilangan bulat terbesarnya yaitu min 3. Nah, kita selisihkan antara F 4,6 dikurangi F min 2,5. Hasilnya yaitu 4 dikurangi min 3. Hasilnya yaitu 7. Kenapa 7? Karena 4 dikurangi min 3 yaitu 7, karena definisi dari pengurangan yaitu ditambah. Jadi 4 ditambah 3 yaitu 7. Bagian B, F 3,4 ditambah F min 2,3 dikurang F 5,1. Kita cari F 3,4-nya dulu. F 3,4 berada di antara 3 dan 4. Nah, bilangan bulat terbesarnya itu 3. Jadi hasilnya 3. Kedua, kita cari F min 2,3. Min 2,3 berada di antara min 3 dan min 2. Bilangan bulat terbesarnya kita ambil min 3. Ketiga, F 5,1 berada di antara 5 dan 6. Maka kita ambil bilangan 5. Karena bilangan bulat terbesarnya adalah 5. Jadi F 3,4 ditambah F min 2,3 dikurang F 5,1, yaitu 3 ditambah 3 ditambah min 3 dikurangi 5, hasilnya itu min 5. Baik, perkenalkan saya atas nama Hasna dengan NIM H022539. Saya akan menjelaskan nomor 4. Di mana kita diminta untuk melukis grafik fungsi bilangan bulat terbesar dari fungsi fx bilangan bulat x pada interval x lebih kecil atau sama dengan minus 15, x lebih kecil atau sama dengan 15. Kita akan menentukan titik-titik untuk intervalnya. Kita bisa gunakan rumus ini. Jadi pada interval x lebih kecil dari minus 15, X lebih kecil dan atau sama dengan 15, fungsi akan mengambil nilai bilangan bulat untuk setiap interval X. Misalnya, kita ganti N-nya ini menjadi minus 15. Kita substitusi minus 15 ke dalam persamaan ini. Jadi setelah itu didapatlah fungsi fx sama dengan minus 15. Karena setiap kali X berada di antara dua buah bilangan bulat, hasilnya akan selalu menghasilkan bilangan bulat di sebelah kiri intervalnya, yaitu minus 15. Jadi kita bisa mengganti nilai N-nya ini mulai dari interval minus 15 sampai dengan 15. Jadi bisa dilihat di sini adalah grafik yang diperoleh adalah grafik tangga dari minus 15 sampai ke 15, di mana setiap tangga menunjukkan bilangan bulat di sebelah kiri X, yaitu mulai dari nilai minus 15 sampai dengan 15.